Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Blog Farm. Jumpa lagi di acara ngobrol bareng Blog Farm. Ya, yang kali ini kita mengambil tema matematika untuk anak. Ya, narasumber kita kali ini adalah Intan, ya, Dr. Intan Alamsyah, Kaprodi Matematika, Fakultas FMIPA ITB, yang akan bergabung dengan kita. Kita akan ngobrol bareng rumitnya matematika, itu ya, rumitnya matematika bagi saya, gitu ya. Dan kita nanti akan mendapatkan terapi dari Bu Intan, ya, dosen matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Baik teman-teman, ini adalah ngoblok Blog Farm untuk yang kesekian kalinya, ya. Untuk kesekian kalinya nanti teman-teman silahkan boleh mulai dicatat-catat, gitu ya. Mulai dicatat-catat apa yang ingin ditanyakan. Nanti bisa curhat juga. Ya, kenapa misalnya kita kadang-kadang takut sama matematika, gitu ya. Gitu ya Bu Husnul ya. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah itu. Jadi nanti kita akan temukan bagaimana solusinya, ya. Jadi ngobrol Blog Farm ini sudah untuk kesekian kalinya, ya. Untuk minggu depan kita juga ada kelas talkshow, ya. Ada talkshow nanti tentang tip menulis novel komedi bersama Dede. Nanti kemudian paket 17-an kita akan mengajak seorang selebritis yang akan bergabung dengan talkshow kita. Kemudian nanti akan ada Lugi Pralangga juga akan gabung dengan kita pada yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita masih menunggu kehadiran dari Teh Intan, ya. Kita masih menunggu Teh Intan. Kita masih menunggu Teh Intan. Mas Andre udah join nih, Mas Andre. Mas Andre, bagaimana kabarnya? Kita zaman dulu, ya. Zaman dulu kita bareng-bareng membangun Blog Farm. Jadi Intan ini salah satu juga founder dari Blog Farm ini, ya. Intan adalah founder dari Blog Farm ini. Pendiri bersama saya, kemudian ada Ika Rai, ada Mbak Rike, ada Widi, kemudian ada Pinkan, ada Silvi. Nah, ini dia sudah. sudah nampak, sudah kabur. Iya kan, dulu kita awal-awal sekali membangun Blog Farm, ya, sama Intan, kemudian ada Mas Andri tuh dulu yang bikinin forum-forumnya, ya. Iya. Waktu itu kita cuma berlima loh, Tan, ya, tapi bisa, ya. Bisa sampai zaman tahun 2003 tuh. Zaman komunikasi pakai Yahoo. Kita cuman berlima, tetapi kemudian akhirnya bisa sampai bertahan. Walaupun kemarin sempat agak mati suri, kita sekarang akan memulai lagi. Nah, ini Intan, saya manggilnya Bu apa Intan apa Teh apa gimana nih? Aja. Biar mudah terus. Soalnya aku, Tan, ya, kalau dipanggil orang Bu itu kayaknya agak ilfil gitu loh. Apalagi teman seumuran, ya, lu kok tiba-tiba panggil Bu gitu, ya, rasanya aduh gimana sih kalau tiba-tiba Bu gitu. Oke, saya manggil Intan aja ya teman-teman, ya. Oke, jadi saya dengan Intan ini sudah bergabung sering sekali berdialog bareng, tetapi sampai sekarang belum pernah ketemu, ya kita, Nanya. Luar biasa emang. Luar biasa. Sampai sekarang belum pernah kita ketemu, padahal itu sejak tahun 2003 loh. Jadi sampai sekarang
Belum pernah ketemu, Sampai kita ngobrol-ngobrol, anaknya udah tapi mau secara kuliah darat belum. lagi. Anaknya udah mau kuliah lagi. Dulu ini Intan terkenal sekali dengan blognya Sandra ya. Iya. Oh, itu Sandra. Itu sering loh kan tak masukkan ke dalam kuliahku. Wah, itu Aduh. dulu ada ngeblog gitu ya. Sampai gigi pertama tanggal jatuh, mandi pertama. Itu Ya ada semua Allah. pokoknya di blognya Intan. Sandra sekarang kelas berapa ya, Tan? Udah lulus SMA, nunggu pengumuman aja. Waduh, time flies ya. Oke, Intan, kita akan mulai ngobrol-ngobrol masalah persoalan Iya. matematika nih. Ya, Mm-mm. jadi gini loh Tan, aslinya aku itu takut sekali sama matematika. Jadi begitu lihat angka, udah, aduh, gitu ya. Terus apalagi kalau sekarang kalau riset-riset itu, pokoknya aku nggak mau deh statistik. Aku maunya kualitatif. Aduh, itu sampai segitunya. Makanya ada acara ini, kita, waduh, anu Mm-mm. dong, kita ngobrolin matematika. Apalagi sekarang zamannya belajar dari rumah, Mm-mm. kita, ibu, bapak-bapak, kan disuruh banyak ini, mendampingi anak-anak. Aku suka Mm-mm. ngeles tuh kalau sama Zira gitu. Aduh, matematika, tolong gitu ya. Ini saya suruh ngeles, nggak ada yang mau, Tan. Katanya takut sama matematika. Ayo, Vi, ngaku. Oke, Tan. Sekarang saya pingin tahu sebenarnya ya, matematika itu kok rumit ya. Jadi orang itu kebanyakan menganggap bahwa matematika itu adalah rumit. Itu kira-kira kenapa ya? Kok bisa bukan dari anak kecil sampai orang tua, itu banyak yang menganggap rumit. Memang ada yang suka matematika ya. Mm-mm. Kayak anak saya nomor 2 itu suka sekali Suka. matematika, Daniel. Tapi ibunya, Masya Allah ya. Aku tapi anakku yang kecil juga nggak suka tuh matematika. Itu kenapa ya Tan kira-kira itu ya? Ya, jadi kan pada dasarnya matematika itu suatu cara untuk melihat dunia gitu ya dengan cara menginvestigasi pola, urutan, dan yang Mm-mm. perumuman dan juga ketidakpastian gitu. Jadi itu nggak sekedar angka ya. Jadi kemudian Mm-mm. ada juga suatu mathematical thinking gitu ya. Jadi yang apa namanya? Kayak misalkan kita iseng lihat bulan, kemudian terus kita jadi mikir itu kalau keliling bulan perlu berapa hari ya gitu ya misalnya ya. Ya itu termasuk matematik juga sebenarnya gitu kan. Terus kita jadi mikir, oh kalau diameternya sekian, kemudian dikalikan dengan pi, oh berarti kelilingnya kan segitu misalnya ya. Terus misalnya nggak terlalu suka bulan gitu ya, tapi terus suka mobil gitu. Terus kalau misalkan keliling bulan itu kayak 10.822 kilo, terus kalau misalkan saya jajarin sekian mobil gitu, saya perlu berapa mobil gitu. Jadi sebenarnya sih bisa dimulai dari yang apa ya, artinya kan setiap orang tua tahu ya yang disukai anaknya tuh apa gitu. Jadi misalkan anak kecil suka mobil, coba kita lihat itu bulan kira-kira apa diameter kelilingnya berapa sih kan kalau misalnya cuma dalam soal cerita tentukan keliling bola buat apa gitu kan ya emang sih mikirin keliling bulan juga buat apa ya coba kan itu kayak memberikan curiosity sebenarnya ya atau misalkan mau ngitung keliling bumi sebenarnya bumi itu seluas apa sih gitu kan kita perlu ya pokoknya ngasih apa ya motivasi juga ya artinya terus dari keliling bulan itu misalkan 10.822 kilo berarti kalau saya ngejajarin mobil sampai bulannya terkelilingi itu perlu berapa mobil gitu terus kan mikir oh mobil tuh panjangnya berapa sih oh kalau misalkan mobil diasumsikan ya berapa 1,5 meter terus kita kira-kira oh ternyata kita butuh 2 juta mobil gitu. Oh banyak banget ya nggak tahu ya mungkin bisa dibawa dari yang anak-anak suka gitu ya dari mikirin berapa banyak mobil atau misalkan ya apalah kita anggap si bulan itu bolanya dia gitu tuh dia punya mobil-mobilan kecil gitu ya buat ngelilingin si bolanya gitu kan nggak dengan sendirinya ya kayak kita ngajarin supaya
tahu keliling bola gitu ya, tapi Mm-mm. lewat permainan gitu. Kalau saya sih suka bilangnya apa ya, kayak mainan yang paling bagus itu kayak Lego gitu ya. Karena Lego itu Mm-mm. kita bisa apa sih namanya, kayak merancang gitu. Terus misalnya kita pengen gedungnya setinggi apa, berarti butuh berapa Lego gitu kan. Terus saya pernah jahat Mm-mm. juga sih sama anak saya dulu gitu ya. Dia waktu itu saya lupa kelas berapa gitu. Dia cuma nanya Ya. apa sih, kayak misalkan eh, luas luas apa misalkan kamar mandi gitu ya. Nah, itu kan ada Mm-mm. berapa ubin kali berapa ubin gitu kan. Jadi kan bisa dihitung ubinnya gitu. Jadi kayak ngajarin perkalian ini kali ini. Terus saya langsung bilang, terus Mm-mm. kalau kita mau bikin kamar mandinya setinggi ini, jadi kau butuh berapa? Itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi ya gitu, itu juga sih yang bikin anak-anak saya nggak suka kalau diajarin sama saya. Soalnya suka ditambahin tantangannya gitu. Jadi, oh udah cukup enough mami. Udah want to learn with you gitu, soalnya sama saya sih suka ditambahin gitu ya. Kadang-kadang sih suka suka otomatis ya, jadi kayak ya lihat apa gitu terus langsung kepikir rumus apa gitu. Cuma memang butuh pembiasaan ya kayak gitu ya, yang terutama sekali sih kayak misalkan saya juga suka ini sih, suka kelepasan ya, kayak saya nggak suka fisika, udah gitu saya sebut-sebut terus saya nggak suka fisika, ya gimana anak mau suka gitu kan. Nah, kan kadang-kadang kita juga suka gitu ya, apa Iya um, bener. ya gimana anak mau suka kalau kitanya juga bilangnya nggak suka melulu, susah, udah nggak mau lihat lagi. Nah itu kan anak juga jadi ya sudahlah gitu kan. Ya boleh lah kita merasa gitu ya, cuma jangan depan anak gitu. Makanya depan anak mah yang cerita yang bagus-bagus aja, karena gimana-gimana matematik itu penting ya, artinya dipakai di mana-mana. Banyak penemuan di fisika itu sudah diprediksi duluan sebelum diprediksi oleh matematik gitu ya, secara teori udah dihitung terus baru kejadian gitu kan. Kemudian ada gelombang, Big Bang, segala macam. Kemudian oke, saya nggak suka fisika, tapi saya juga bisa cerita kalau apa namanya, dengan tahu matematik itu bisa karirnya itu dengan gaji tinggi gitu. Ya itu bikin motivasi juga ya. Motivasi ya. Ya terutama sih ini kalau saya ngomong di depan mahasiswa matematik ya, biar mereka yang misalkan masuknya di pilihan kedua termotivasi gitu. Enggak, kamu nggak salah berada di sini gitu kan. Jadi segala macam dari mining, construction, IT, engineering yang salary-nya tinggi itu semuanya butuh matematik gitu. Nah, jadi banyak Oke. banget banyak banget gitu yang dibutuhkan di matematik. Nah, cuma pertanyaannya kenapa kenapa udah apa ya, emang juga sulit ya. Cuma kan kalau kita udah mulai suka gitu ya, terus gajinya gede gitu ya. Terus kalau kita tahu matematik, kita akan bisa punya apa namanya kemampuan lebih lah gitu ya. Tapi kenapa banyak yang nggak mau ngerjain? Kenapa susah gitu ya? Kenapa matematik itu dianggap susah gitu? Nah, jadi memang gitu ya, memang matematik itu susah gitu. Bahkan dosen saya sendiri bilangnya itu bisa lihat matematik itu seperti apa, bisa lihat hantu gitu. Jadi bukan bukan orang-orang, maksudnya kayak orang-orang tertentu kan yang bisa lihat hantu gitu kan. Jadi ya apa ya, tapi memang juga susah gitu, diakui emang susah. Cuma sebenarnya tingkat kesulitannya tuh sama aja dengan susahnya misalkan kita nggak bisa sepatu roda, atau kita nggak bisa tenis, atau saya kan sekarang suka maraton, apa susahnya seperti susah maraton gitu kan ya, artinya semua juga susah, cuma kan kita harus punya usaha untuk bisa gitu ya.
Nah, Heeh, heeh. tadinya kan mau mau main skating, tenis, maraton, matematik, fisika, apapun Heeh, bahasa, heeh. ya tentunya kan memang harus latihan gitu. Jadi emang nggak bisa Iya. simsalabim terus saya bisa matematik gitu. Semua juga harus ya harus dikotret, harus apa sih kalau uh, kayak ada Ditelatenin gitu ya bahasa Jawa ya. kerja kasarnya dulu gitu ya, harus harus Heeh, heeh. mau ya kayak misalkan kita mau jadi ada nasi goreng kan kita harus ngulek dulu gitu kan, semua semua juga Heeh. ada Mau ininya tidak gitu, mau. mau tidak Heeh. mau. Kalau saya penasaran kalau Intan sendiri nih, kenapa kok bisa sakit apa suka matematika? Siapa tahu kemudian ketika apa ada jejak-jejak masa kecil yang bisa kita ikuti yang menjadi inspirasi supaya anak kita itu yang pertama suka dulu deh dengan matematika. Intan sendiri pengalaman pribadinya bagaimana? Saya juga nggak ngerti, orang tua saya pun tidak mengerti. Jadi ya ya itu tadi, Pertama jadi kali dari merasa kecil. bahwa oh ini matematika dunia saya itu di mana tuh? Jadi yang saya ingat waktu kecil itu setiap kali ada bon apa sih namanya belanja gitu ya, itu tuh di rumah Mm-mm. saya hitung lagi pakai kalkulator Oh sih, gitu. tapi saya seneng melakukannya gitu. Terus kadang-kadang kalau salah ya Uh-uh. saya bilang, mah ini salah, ini kita harus protes. Terus ada ini juga sih waktu saya kecil tuh kayak ada permainan ya. Jadi ada kayak Mm-mm. beberapa angka gitu. Terus dari misalkan angka berapa ya, 8 9 7 6 gitu. Terus Mm-mm. ada angka random lagi misalkan 270. Udah gitu dari Mm-mm. 4 angka 8 9 7 6 itu gimana caranya dijumlah, dikali, dikurangi, dibagi supaya nyampe ke angka 200 berapa tadi itu gitu. Nah itu padahal saya Mm-mm. masih, seingat saya masih kecil itu, mungkin saya umur 5 atau umur 6 gitu, tapi saya senang melakukan itu gitu. Jadi apa namanya, Mm-mm. hmm, waktu itu mungkin saya belum terlalu bisa ngaliin, tapi kayak itu tuh ada di suatu acara TV gitu, jadi acara itu tuh Mm-mm. jadi favorit saya gitu. Oh kok bisa ya gitu ya. Emang empat, Uh-uh. empat angka itu nggak persis jadi 271, tapi eh, peserta kuisnya itu jadi yang bisa dapetin angka sedekat mungkin dengan 271 itu yang menang gitu. Terus saya jadi suka banget gitu. Jadi Oh, jadi mulai mulai dari situ oke. saya merasa kok asik gitu ya. Terus saya juga nggak tahu, pokoknya kalau kalau disuruh dulu mah cuma ngitung kan, emang mikirnya waktu kecil ya Mm-mm. matematik itu ngitung Mm-mm. gitu. Terus saya senang ngitung. Terus jadi itu juga jadi pelajaran kesukaan saya gitu. Terus Mm-mm. um, ya mungkin emang memang ini ya, mungkin saya emang udah bisa lihat hantunya dari dulu gitu. Terus dan ini ya, jadi ini saya garis bawahi, saya highlight ya, apa namanya game itu mempunyai permainan kan waktu itu, berarti Iya, waktu mempunyai itu pengaruh permainan. yang sangat Iya, penting. iya. Kalau guru gimana kan? Kalau Peran guru nih. peran guru, um, peran guru ke saya atau peran Nah, guru ya untuk anak-anak? secara general gitu ya. Apakah kemudian Uh, itu bisa mempengaruhi anak untuk seneng matematika atau malah kalau misalnya aku nggak suka nih sama gurunya jadi kemudian nggak suka sama matematika? ada juga yang seperti itu gitu. Jadi seingat saya nggak semua guru matematika itu bikin saya seneng gitu ya. Ada juga yang enggak Heeh, gitu. Uh, heeh, tapi ya sebenarnya sih ini kita bicara anak kecil dulu ya. Kalau kalau dimulai heeh, dari anak kecil gitu kan berarti emang kayak tadi dibuat seneng dulu, dicari dulu dia senengnya apa. Misalkan dia heeh. seneng Barbie, kemudian kita bisa kasih pertanyaan. Kalau Barbie-nya mau datang berlima, berarti bajunya perlu berapa gitu kan. Misalnya Iya, gitu. iya. Heeh, Terus ya iya. namanya baju kan atas bawah, mungkin nanti sepatunya juga butuh berapa untuk 5 hari misalnya kayak gitu ya. Itu kan artinya Heeh, ngitung-ngitung juga tapi dibawa ke sesuatu yang anak-anak suka.
Terus kalau Iya. kalau guru memang ngaruh sih. Jadi kalau emang kita pas kebagian dapat guru yang ngajarnya kurang enak ya susah juga ya Kak. Dan Mm-mm. saya sendiri nggak ingat, jadi uh, ada beberapa guru di SD itu yang menyenangkan buat saya, tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi apa namanya, susah sih kalau itu mas. Saya juga guru gitu ya kan, kadang kadang saya menyenangkan, kadang saya juga mengerikan gitu. Iya. Iya, iya betul. Kadang kita menyenangkan, kadang mengerikan juga gitu ya. Nah, ini matematika kita ini ya, kebetulan nih ada juga dari Gembul nih, Yus Kristiantono, itu ya, Gembul kalau di Blog Farm itu, kalau melihat soal pelajaran matematika anak SD sekarang, bahkan SMP itu susah banget katanya. Soal SMP sudah ada di SD. Itu mungkin secara kurikulum atau bagaimana menurut Mbak Intan gitu? Nah itu dia, saya juga apa namanya menyayangkan ya yang seperti itu gitu. Cuma ya gimana lagi gitu kan, padahal nanti kesulitannya tuh di kami gitu. Maksudnya di Mm-mm. kami pengajar matematika di universitas ya. Artinya kan Mm-mm. apa, kalau dasar di SD-nya nggak kuat, kemudian SMP-nya ke bawah sampai ke mahasiswa kok kita kayak ngajarin lagi gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. harus diulang dari awal lagi gitu ya. Cuma ya gimana lagi, Mm-mm. memang saya juga nggak tahu Kurikulumnya ya sih. berarti begitu ya? Iya, iya, saya juga nggak ngerti Mm-mm. kenapa yang dulu kita belajarnya pas SMA tapi sekarang di SMP udah ada, kita belajarnya pas SMP kok sekarang di SD udah ada gitu. Saya juga nggak ngerti Mm-mm. kenapa gitu. Dan sebenarnya saya Mm-mm. kasihan juga gitu ya lihat anak-anak itu ya dibebani PR banyak gitu kan, padahal kan em, Mm-mm. kita tuh nggak bisa cuma bisa ngitung ya. Kita kan seperti saya tadi bilang, matematik itu lebih ke pola pikir gitu. Jadi kan Mm-mm. uh, ya kalau misalkan logiknya dapet ya mestinya sih ngitungnya juga ya tinggal ingat caranya nanti, oh iya gitu. Nah, sebenarnya itu sih. Terus Mm-mm. uh, ini juga sih yang bikin matematik itu kerasa susah tuh biasanya kan kalau kita belajar misalkan pecahan, berarti kan kita harus ngerti pembagian. Terus kalau Mm-mm. pembagian harus ngerti eh, perkalian, perkalian harus ngerti penjumlahan. Jadi kan emang kalau pengen tahu A harus tahu B, dan B harus tahu C, C harus tahu D. Nah putus di tengah ya udah, anak-anak atau mahasiswa ya malas gitu kan. Jadi misalkan saya hari pertama kuliah ngajar A, terus besoknya B lanjut ke C gitu ya, tapi itu nyambung semua gitu. Ya begitu dia nggak Mm-mm. masuk sekali ya dia udah nggak ngerti apa-apa, dan seterusnya sampai akhir kuliah ya dia nggak akan suka gitu, nggak akan ngejar gitu ya. Mau anak mahasiswa, mau SMP, SD ya sama aja gitu. Jadi memang gimana Mm-mm. caranya supaya ini harus semangat juga ya orang tua yang di rumah ya. Apa namanya, tetap ini gitu, tetap apa sih namanya, jangan sampai Tetap semangat. rantainya itu stop gitu. Begitu ada yang stop, misalkan perkalian yang nggak ngerti ya kesananya susah gitu, pembagian pecahan dan seterusnya susah gitu. Jadi emang Mm-mm. yang bikin susah tuh itu gitu. Jadi kan emang ada step-stepnya yang emang harus jalan gitu. Mm-mm. Jadi harus nyambung terus ya. Sekali kita Betul. misalnya A harus paham, baru menuju B, Mm-mm. B harus Mm-mm. paham, C itu seterusnya. Kalau ada salah satu tiba-tiba C kita nggak ngerti, terus kemudian tiba-tiba harus ke D, gitu ya. Itu Iya, anu juga ya. Itu iya, basalam ya Tan ya. Heeh. ngejarnya itu susah gitu. Jadi ya apa, ya males aja gitu. Aduh kok ya ini gimana sih gitu kan. Karena si C-nya nggak ngerti ya ngikutin terus ke D dan E-nya ya udah ngeblank gitu. Padahal kan guru kayak dituntut kurikulum juga ya. Jadi buku Heeh. segini ya harus selesai satu semester segini gitu. Padahal anak-anaknya tuh belum tentu bisa ngikutin gitu. Nah, ya moga-moga sih dengan sekarang ada school from home ini ya agak-agak model homeschooling juga, di mana anak-anak kan kayak bisa
diikuti kecepatannya ya oleh orang tua masing-masing gitu. Jadi misalkan gurunya kecepatan, ada ya moga-moga ini mohon maaf ibu bapak ya, dia kayak ngasih PR. Jadi moga ya karena memang kecepatan anak itu kan beda-beda gitu. Berbeda-beda. Ada yang bisa cepat jalan, ada yang bisa cepat baca, ada yang bisa cepat matematik, tapi banyak juga yang enggak. Padahal di satu sekolah yang misalkan satu kelas 30 orang, guru itu mungkin nggak akan lihat semua gitu kan. Kurikulum mintanya belajar A sampai Z, dia akan satu semester ngajarin A sampai Z, dan dia nggak akan lihat siapa yang bisa, siapa yang enggak gitu. Saya nggak nyalahin guru ya, saya sendiri juga guru. Saya sendiri juga melakukan itu terus terang gitu, ngikutin kurikulum A sampai Z itu kalkulus harus diajarin, dan kadang-kadang saya suka menyesal juga gitu. Waduh, ini ada anak yang nggak bisa apa-apa, kok baru ketahuannya pas mau ujian gitu. Kok anak ini nggak ngomong sama saya gitu kan ya. Susah memang gitu kan. Iya memang. Jadi ini makanya ada teman-teman di sini, Bu Husnul ya, yang masih punya ini, kita sambil nyapa-nyapa khas Blok Farm gitu kan. Ada nyapa-nyapa orang juga. Ada Bu Husnul, ada Bu Marwi yang masih punya anak-anak SMP, SD gitu ya. Saya juga nih. Aduh, ini juga kayaknya merasa berdosa banget nih sama anak-anak nih, karena sering ngeles ya. Waduh, ini gimana nih? Enggak, ibunya nggak bisa, dan itu terkeluar lagi kalau saya itu ya. Aduh, matematika sih, gitu ya. Padahal aku tuh dulu waktu di Montreal itu kayaknya pelajarannya masih muda-muda deh, Tan, kayaknya, Tan. Nah, itu dia. Di sana itu sederhana toh, yang namanya matematika tuh. Iya. Nah, itu tuh Daniel ngangguk-ngangguk tuh, yang belajar SD di sana. Di Kanada, betul-betul katanya. Di sana itu kayaknya sederhana, tapi di sini yang namanya matematika itu rumitnya setengah mati. Nah, gimana namanya matematika itu supaya ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, ada pertanyaan lagi. Pengalaman Mbak Intan menjelaskan rumus atau perhitungan apa yang paling susah diterima oleh siswa atau dijelaskan oleh guru. Jadi di antara matematika itu, semuanya bahan-bahan matematika itu yang paling susah dijelaskan itu apa? Wah, yang susah diterima. Harus relatif kali ya. Level universitas kali ya. Gitu ya. Cuma pertanyaannya mungkin gimana sebenarnya ini? Saya menjelaskan rumus yang paling susah diterima oleh siswa itu bagaimana? Atau misalnya Intan sebagai orang tua melihat anak itu ketika yang paling susah itu apa, ngajarin materi apa matematika itu? Kalau saya sih mungkin karena saya udah kepalang, jadi maksudnya tahu matematikanya udah banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngajarin anak saya sendiri, ya itu tadi lebay lah. Suka nambah-nambahin yang nggak perlu gitu kan. Jadi misalkan dia cuma nanya, ini gimana caranya gitu. Terus saya akan cerita dari historinya gitu. Jadi ini kamu untuk belajar misalkan turunan, kamu harus tahu limit dulu. Terus saya ceritain dulu limitnya gitu kan. Terus itu bisa 1 jam, 2 jam gitu kan. Saya maksa dia dengerin saya gitu. Terus udahnya terus dia bilang, aduh aku nyesel, pada aku cuma nanya ini turunannya berapa. Pertanyaan sederhana jadi kompleks ya. Iya. Ya cuma ya gitu, ya sebenarnya mungkin anak gak perlu sebanyak itu ya, cuma artinya ya makanya saya pas kemarin diminta sama Mbak Vi juga, saya tanya dulu ini sebenarnya matematikanya tingkat level mana dulu gitu. Terus saya ambil anak-anak ke usia SD lah gitu ya, mungkin karena biasanya sih kalau SMP kan sudah bisa belajar sendiri ya, artinya pendampingannya kan nggak mesti full time banget gitu. Tapi kalau SD kan kita harus bangkitkan semangat, kita juga harus belajar lagi, kita juga harus ingat-ingat lagi gitu kan. Memilih kata-katanya ya Tan ya, harus pas ya. Iya.
Salah-salah keceplosan kayak tadi. Aduh, susah nih. Iya sama, saya juga suka ya gitu. Kalau saya kan nggak sukanya fisika tadi gitu kan. Ini gimana? Oh. Ah, fisika mah tanya ayah aja. Itu kan jadi aduh. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau belajar matematika, kalau ini nih bagi-bagi ibu-ibu muda ya. Kalau mau belajar matematika, itu untuk mengenalkan matematika pada anak itu sebaiknya usia berapa ya? Em, bukan mengenalkan matematiknya sih. Jadi lebih Nah, ke angka ya? mengenang. Enggak juga, jadi misalkan apa ya, jadi kayak natural aja gitu. Kita jalan-jalan, kemudian lihat ada kambing, itu ada berapa kambingnya, yuk kita itu satu, dua, tiga. Dan itu tuh bisa bisa dari Sandra umur 3 tahun gitu, 4 tahun gitu, mulai dia bisa ngomong gitu kan. Um, cuma sekedar bilang ini angka ada berapa gitu kan, itu udah mulai. Terus nanti mungkin kita jalan-jalan lagi lihat ada kambing 3, terus nanti ada lagi sebelah sana sapi 3, ini jadi ada berapa, 3 tambah 3, tapi jangan dibilang 3 tambah 3, jangan gitu. Nah, itu. Iya. Sambil Nanti main jadi gitu kan. rumus gitu ya. Atau yang misalkan ibu-ibu yang mau ngajak anak-anaknya bikin kue gitu kan, apa namanya, mungkin ada gelas takar gitu, terus di resepnya dibilang 100 gram 200 gram, tapi kita nggak punya timbangan gitu kan, ya dikira-kira aja gitu kan ya. Terus nanti kalau ini 100, ini tambah 1 gelas lagi gitu. Sebenarnya sih bisa aja ya dari main-main, seperti diajak masak misalnya, atau diajak belanja gitu kan. Coba itu hitungin kembaliannya bener enggak gitu ya. Tapi nggak tahu sih anaknya suka apa enggak ya. Kalau saya mah suka gitu kan. Sampai protes belanjaannya kurang. Iya. Ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi mulai yang sudah real-real aja dulu ya. Jadi apa, Betul. ini di kulkas belanjaan berapa, itu nanas ada berapa tuh, coba dihitung dulu gitu ya. Atau ini mau dipotong berapa gitu kan, terus biar adil, ya nggak usah ngomong ukuran sih. Jadi misalkan pengen 1 kotak gini gitu, tuh nanti pepayanya jadi harus ada berapa gitu kan. Sebenarnya nggak sengaja nyuruh ngitung matematik gitu, tapi kan kalau kita pengen ukuran pepayanya segini dengan pepayanya sebesar gini gitu kan, berarti mau nggak mau kan dia kayak mikir, oh iya berarti saya harus motongnya gimana gitu. Yang saya kangenin juga sih ini ya, waktu saya masukin anak-anak itu ke SD, jadi mereka tuh punya TK, SD, SMP, SMA gitu, Sandra sama Sarah di sekolah yang sama. Nah, waktu ada open house, bukan open house, jadi waktu ada kayak projectnya gitu ya, mereka waktu itu Sandra masih SD, jadi kayak disuruh pergi ke alun-alun Bandung, kemudian kayak disuruh nyatet gitu kan, apa namanya, atau gambar gitu, di sini ada masjid, di sini ada gedung apa, di gedung apa, ini lapangannya gitu. Nah, pulang dari situ tuh disuruh bikin maket sederhana. Gila kan? Anak SD disuruh bikin maket gitu. Tapi artinya kan di situ kayak belajar skala ya. Belajar skala. Ini kalau tiang masjidnya segini dan bangunannya segini, berarti sebenarnya nggak maket keren banget, nggak juga sih kan, cuma dari karton gitu terus dibikin kayak kubus gitu. Cuma kan apa ya, kayak dari di bawah jalan-jalan, kemudian lihat ini apa gedung-gedung, kemudian disuruh bikin apa namanya kayak prototipenya gitu kan, sebenarnya asik juga gitu. Terus saya juga ingat dulu tuh apa sih, kayak disuruh nanam jagung di sekolah itu. Udah gitu setiap kali si jagung itu nambah tingginya disuruh gambar. Jadi kan begitu
begitu si jagung itu tambah tinggi gitu kan, jadi kertasnya juga kayak A4 yang ditempel-tempel sampai beberapa kertas gitu, 5 kertas gitu. Tapi jadi kayak pelajaran matematiknya itu dihubungkan dengan biologi dan juga dihubungkan dengan menggambar, tapi tidak secara langsung dibilang ini loh kamu hari ini sekarang belajar matematik, nggak kayak gitu, tapi dibuat senang dengan ikut bercocok tanam atau apapun lah yang sebenarnya banyak hal yang bisa sambil school from home gitu. Jadi kita bisa belajar misalnya nanam toge aja deh yang gampang, nggak usah jagung, tapi kan kita juga bisa ngajak dia udah nambah nih berapa senti gitu kan. Nah, jadi kan kayak kita terus jadi mikir, ya itu tadi yang saya bilang mathematical thinking tuh yang kayak gitu. Oh, jadi membawa sebenarnya hal yang matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Betul. Iya kan kayak tadi itu ya boleh juga ya. Masak, dari nanam-nanam atau belanja atau ya apa aja sebenarnya bisa kita bawa gitu ke matematik. Malah sekarang saya bisa kasih ini lagi kayak motivasi lagi. Oh, tahu nggak Google itu sebenarnya pakai matematik gitu kan? Tahu nggak password itu sebenarnya butuh matematik gitu kan? Tahu nggak? Oh iya Tan, cerita dong. Maksudnya gimana tuh? Ya artinya kan di situ kan kayak ada jaring-jaring gitu ya, kayak kita kan kalau pengen misalkan cari kata kunci blok farm gitu, terus kan muncul tuh beberapa dari kata kunci blok farm itu beberapa website yang dekat dengan relevan gitu. Nah itu kan memang ada pemeringkatannya yang dihitung dengan matematik gitu kan, itu Google. Terus tadi tadi saya bilang password gitu kan, password itu kan kita masukin, kemudian diacak gitu, terus kemudian bisa dibaca oleh sistem gitu kan. Nah itu kan ada diacaknya itu kan ada matematik juga gitu di situ. Atau ya mau yang kayak Instagram gini lah gitu kan, kita kan suka pengen jerawatnya nggak kelihatan atau di filter gitu. Ya itu sebenarnya ada matematiknya juga gitu kan. Jadi dari gambar kita kemudian kayak dibikin ada angkanya gitu. Misalkan angka besar itu kalau kita agak gelap, misalnya rambut saya ini angkanya 8 gitu, tapi muka saya ini pipi misalkan angkanya 5 karena nggak terlalu gelap gitu kan. Nah itu kan setiap kalau muka kita ini dikasih kotak-kotak gitu kan kayak dikasih angka gitu, terus nanti dikurangin sedikit lah gelapnya biar misalkan nanti jerawatnya nggak kelihatan gitu. Nah itu ada matematiknya gitu. Oh gitu ya. Aku baru ini nih, iya juga ya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku misalnya kena 10 gitu atau 12 nih karena hitam ya. Terus kemudian aku kurangin deh jadi 5 gitu. Mungkin aku sudah kayak bintang-bintang Korea ya Tan ya. Iya kan yang waktu itu juga kan ada mainan apa sih yang terus kita jadi kayak artis Korea atau kita ditambahin jenggot atau apa itu kan. Ya, face up itu ya. Face up itu juga itu berarti dasarnya matematika ya. Betul. Tanpa kita sadari ya. Artinya yang sehari-hari kita yang pokoknya yang anak sekarang lah, anak zaman now gitu, yang sukanya apa sih? Oh, Instagram, ini face apa tadi namanya, face app segala macam. Terus kita kan mencoba mencoba akrab gitu, mencoba masuk ke mereka sukanya apa sih sekarang. Oh ya mereka terus terus kita coba hubungkan dengan matematik misalnya gitu kan. Ini ada pertanyaan nih Tan dari Husnul nih, Husnul 09. Kalau menghitung pakai jari itu kan suka tuh digini-gini dulu itu ya. Ada yang ini sebelah itu kan ada ya. Kalau menghitung pakai jari itu kan cuma 10 jari kita. Nah kalau kita mulai menyimpan dulu itu kan sekarang jadi bingung sepertinya. Nah, aku tuh mau tanya sebenarnya ngitung pakai jari yang kayak gini itu sebenarnya
secara ini gimana? Membantu atau malah apa getting worse gitu? Saya nggak pernah ini ya, maksudnya kan ada banyak juga ya cara-cara matematik yang kayak apa kumon, jari matik atau Cari segala mati, macam. ya, cari mati. Ya, justru saya nggak tahu. Jadi apa sih namanya? eh Artinya kan itu mah cuma apa ya kayak alat bantu ya kan. Metode. Jadi kan emang emang ada yang enak gitu pakai jari, ada yang kayak apa sih poa sempoa gitu kan. Nah, Sebuah. ya itu mah jadi kayak apa ya terserah masing-masing lah gitu. Jadi saya juga nggak tahu mungkin untuk di satu orang itu akan jadi lebih cepat, tapi di orang lain enggak. Itu kan ya sekedar metode aja sih kalau aku bilang. Oh, jadi sekedar metode aja ya. Sebenarnya bebas-bebas aja, terserah Bebas-bebas kenyamanan aja. kita mau pakai apa gitu ya. Iya, betul. Uh-uh. Uh-uh. Karena kan kadang-kadang kalau salah rumusnya bisa salah semua tuh, Tan. Nah, itu dia makanya yang suka saya tekankan ke anak-anak, mau anak-anak saya maupun anak-anak mahasiswa itu jangan apalin rumus gitu. Jadi mendingan tahu rumusnya dari mana gitu. Jadi kan kalau udah lupa rumusnya, berarti kan kita bisa turunin lagi. Oh iya, ini kan dari sini gitu. Terus nanti jadi tetap bisa jalan. Tapi memang sih, kalau nggak hafal kan lama ya. Kalau bisa hafal ya oke gitu. Tapi kalau susah ngapalin ya emang harus tahu caranya gitu. Pakai logika ya jadinya ya. Kalau bisa masuk ya nanti semua masuk gitu. Apa namanya? Kalau gini ya, kalau kalau misalnya sudah terlanjur nih, saya udah punya anak misalnya terlanjur, udah deh pokoknya aku matematika itu nggak suka bu, gimana bu gitu. Terus gimana tuh aku apa recovery-nya? Ya ada juga sih yang gitu ya, maksudnya udah jadi mahasiswa juga ya gimana ya Bu ya, saya mau ini juga tetap aja nggak ngerti gitu kan, tapi ya gimana pasti akan ketemu sih sama matematik itu gitu. Suka nggak suka gitu ya, minimal misalkan suatu hari dia jadi orang tua tuh jadi harus ngajar school from home. Jadi ngajarin matematik juga. Ya. Makanya kata si gimana? Banyak juga gitu kayak apa sih ya jadi kasarnya gini di matematik itu sendiri kan emang ada kayak bidang-bidangnya gitu kan. Nah, terus kebetulan yang bidang saya tuh yang paling susah gitu. Jadi terus kayak ada alumni gitu kan udah pokoknya mas saya ya pas dia mahasiswa tuh dia bilang udah pokoknya ketemu Bu Intan sekali cukup gitu, nggak mau ketemu lagi, maksudnya nggak mau diajarnya mata kuliah itu aja cukup gitu, udah cukup lulus udah gitu kan. Tapi terus bertahun kemudian dia udah kerja udah gitu dia ngaku gitu sama saya, Bu ini saya menghindari Bu Intan ternyata di kerjaan ketemu ternyata perlu gitu. Jadi gimana sih bakal ketemu pastinya gitu apa namanya dengan matematik itu gitu, yang paling sederhana sekalipun misalkan cuma apa namanya ketik di Excel kemudian ngitung neraca pendapatan pengeluaran itu kan pasti ada juga gitu. Cuma kalau misalkan udah benar-benar nggak suka ya mungkin perlu dikasih apa ya motivasi yang apa ya maksudnya ini loh kamu belajar matematik tuh bisa ngilangin jerawat di face app. Iya, bisa ngelawatin software dan lain sebagainya ya. Iya, berarti motivasinya harus kuat ya. Motivasinya harus kuat sekali. Nah, ini apa namanya? Kata Yus nih, kata si Gembul nih, ponakan saya SD kelas 5 pernah bertanya, kenapa sih harus ada pelajaran matematika gitu.
Terus saya hanya menjelaskan fungsi matematika itu nanti kalau udah gede biar nggak mudah ditipu orang katanya. Benar juga. Iya bener Bul, gitu Bul. Soalnya kan aku tuh pernah kerja jadi kasir ya, zaman Mhm. kuliah dulu tuh. Padahal aku kan nggak suka tuh angka. Itu aku selalu salah ngasih kembalian Tan. Jadi apa namanya? Harusnya gajiku itu kan 40.000 tuh sebulan waktu itu ya. Mhm. Mhm. Tapi aku tomboknya itu sudah 60.000. Gimana Ya coba? ampun. Nomboknya. Akhirnya aku bilang udah deh aku 4 hari aja tinggal di sini. Udah habis itu udah selesai. Jadi gitu. Tetapi ini apa namanya? Mungkin ketakutan-ketakutan seperti itu tanpa sengaja itu kemudian terucap kepada anak, ya. Mhm. Sehingga Mhm. anak saya nomor 1 itu nggak begitu, dia lebih suka ke nulis. Anak saya nomor 2 lebih suka ke bikin-bikin video. Tapi Mhm. ajaib, anak saya nomor 2 suka sekali sama matematika. Mhm. Nah itu Mhm. saya juga nggak ngerti, mungkin faktor dari guru gitu. Karena dulu zaman waktu di Mhm. kecilnya itu juga dulu itu nggak tahu kenapa. Nah ini saya tanya juga nih, rumus Tan, rumus Mhm. itu ya kalau kita belajar itu kadang-kadang apa namanya ketemunya sama tapi rumusnya bisa berbeda. Makanya anak saya kalau saya ajarin kadang-kadang berantem. Kata bu guru nggak begitu, walaupun hasilnya sama. Nah itu Ya, gimana ya? ya memang kan sebenarnya jalannya kan nggak cuma satu gitu, rumusnya kan nggak cuma satu. Jadi misalkan kita mau kayak anggaplah kita mau ke Jakarta kan bisa lewat jalan tol, bisa juga lewat puncak gitu kan. Ya kalau saya sih Uh-uh. biasanya kalau misalkan saya ngoreksi ujian pun kalau misalkan ada yang jalannya beda dengan yang saya ajarin, asal jalannya tuh masuk akal ya why not gitu, akan saya benerin juga gitu. Jadi sebenarnya sih nggak Uh-uh. masalah, artinya kita jangan terpaku sama rumus gitu. Jadi kita bisa Uh-uh. aja punya rumus yang berbeda, tapi memang sih anak-anak tuh suka ngeyel gitu kan, suka apa Tapi namanya jangan-jangan ngejek. disalahin nggak? Kalau misalnya caranya berbeda, suka disalahin nggak? Nah, harusnya mah guru tidak boleh menyalahkan gitu ya. Cuma ya nggak tahu ya, saya juga kan nggak ketemu sama gurunya. Jadi mau kasih taunya juga gimana. Oh, mungkin satu lagi ya Mbak, apa sih? Apa? Jangan maksa juga gitu. Artinya tadi Oh, jangan makan. yang saya bilang anak itu punya speed yang berbeda-beda kan, kita juga waktu waktu zaman-zaman blog farm juga kita kan pernah bahas ya, artinya kalau ada anak belum bisa bicara, belum bisa jalan, masih misalkan nyusu atau gimana gitu kan, ya ya emang Uh-uh. tiap anak beda gitu, jadi emang jangan dipaksa, termasuk matematik ini gitu. Jadi Uh-uh. kalau kalau emang dia bisa cepat, kita puji, tapi kalau Uh-uh. dia lambat, kita juga jangan marahin gitu. Ah ini kok kamu gini aja, Uh-uh. apalagi sampai keluar kata kok gini aja nggak bisa, oh itu nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong kok gini aja nggak bisa, itu tuh pantang banget ngomong Uh-uh. kayak gitu. Jadi kita tuh harus Uh-uh. ngerti gitu. Kalau emang dia lambat, kalau emang misalkan teman-teman sekelasnya udah nyampe belajar perkalian, tapi terus dia nih nambah-nambah aja masih belum bisa, kita harus sabar. Apa namanya? Uh-uh. Ya misalkan emang memang misalnya nih ya kayak kalkulus gitu tuh nurunin itu susah gitu, atau integral tuh susah. Ya terus yang lain udah bisa terus dianya belum bisa, ya ya emang kitanya harus sabar gitu, karena emang nggak semua orang, nggak semua anak pace-nya sama gitu. Jadi um, itu tambahan pesan lah dari saya gitu, jangan Uh-uh. maksa. Oke, berarti memang tidak boleh maksa karena peran dari orang tua, bukan hanya orang tua sebenarnya ya Tanya, guru Mm-mm. juga ya. Guru Uh-uh. juga, cuma guru kan kayak Guru nggak ada juga. pilihan gitu kan, Uh-uh. disuruh kurikulum dari A sampai Z, dia harus ngajarin A sampai Z gitu. Tapi sebenarnya eh, orang tua di rumah bisa nambahin gitu ya, misalkan A sampai Z tapi dia baru nyampe M, ya berarti kita kan harus lebih sabar gitu kan ya, karena emang kalau emang Uh-uh. pas dia pace-nya itu emang nggak bisa cepet, ya kita juga kan, Mbak Bibah juga
pengalaman. Anak ke satu dia suka, anak kedua nggak suka. Kayak gitu kan tiap anak beda gitu. Jadi emang nggak bisa dipaksain. Jadi nggak bisa dipaksain bahwa semua anak harus pinter ya, bukan suka ya, maksudnya pinter Betul. matematika gitu. Nggak. Terus kemudian kadang-kadang, ini yang pinter matematika, keren, kamu nggak bisa matematika, gitu kan. Jadi memang kemudian sekali lagi yang menjadi highlight dari Intan ini adalah bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua itu harus hati-hati dan harus pengertian terhadap anak karena fase belajar dari anak-anak itu berbeda-beda gitu ya. Betul. Meti nih, aku jadi inget sekarang kenapa I hate math. Soalnya dulu aku suka dicubit sama guru kalau tugasnya belum selesai. Nah, yang kayak gitu-gitu yang apa sih? Ya mungkin zaman kita nggak ngerasa ya. Maksudnya sedikit banyak itu bikin kita jadi trauma atau ya misalkan kita nggak bikin PR terus disetrap kayak gitu-gitu kan bikin kita malah jadi takut atau sebel sama matematiknya gitu. Dan emang zaman kita sekolah kan emang ya yang seperti itu kan seperti sesuatu yang wajar gitu. Tapi kan sekarang kita udah jadi orang tua ya kita harus jangan sampai ya anak itu jadi trauma cuma gara-gara ya ini belum bisa terus dicubit lah atau intinya jangan terlalu banyak punishment juga gitu maksudnya ya kalau emang belum bisa ya harusnya diajarin gitu jangan dihukum gitu kan kalau nggak bisa terus dihukum ya yang jadinya kan malah jadi takut gitu kan. Ya jadi gitu ya jadi memang harus hati-hati banget nih. Tapi harus hati-hati banget mengeluarkan kata-kata, kemudian juga memotivasi anak, itu ya juga harus terus. Kemudian memasukkan matematika di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang itu orang nggak melihat bahwa itu apa rumus. Kalau sudah rumus itu kan ribet. Iya. Ya kan? Males banget gitu. Tapi kalau kemudian semuanya di dalam bentuk cerita gitu ya. Aku inget dulu deh kalau waktu anak-anakku waktu masih kecil-kecil itu memang soal yang dibuat oleh guru itu kayaknya dalam bentuk cerita semua. Jadi kayak storytelling gitu ya. Tetapi itu kan jadi kemudian penting lah. Tetapi kalau di kita kan sering yang terjadi adalah ini rumusnya begini dulu. Nah, itu belum apa-apa kan sudah ini ya. Sudah ilfil dulu gitu. Walaupun kita sebagai orang tua kalau melihat sudah ilfil dulu, tapi nggak boleh ngomong gitu Tan ya. Ini rahasia kita orang tua ya. Jadi anak-anak, anak-anak nggak boleh tahu itu adalah rahasia kita gitu ya. Ya itu jadi sih, Mbak. Kayak permainan misalkan suka ada tuh yang kayak di buku anak-anak itu kayak maze gitu kayak labirin yang dia disuruh nyari jalan gitu itu sebenarnya matematik juga gitu kan. Oh itu sebenarnya matematika ya? Betul. Labirin ular tangga kan kalau ular tangga kan itu masuk matematika ular bukan tangga? Ya matematika juga ya bisa juga kan dia ngitung berapa langkah dan seterusnya gitu kan kalau begitu dia kayak apalagi main kartu ya artinya kan di situ kan sebenarnya kayak ada mikir kayak strategi kemenangan juga gitu kan gimana jalan tercepat untuk keluar dari labirin dan seterusnya. Ini kayaknya koneksi saya lambat ya. Enggak kok bisa ditangkap Intan bisa ditangkap. Oke, kita nggak terasa itu kurang 5 menit lagi, kurang 5 menit lagi ya. Ini satu lagi deh yang lagi. Misalnya punya anak sudah terlanjur SMA nih Tan, tapi matematika nggak bisa. Terus maksudnya kalau misalnya yang matematika dasarnya saja belum kelar, kan kata Intan nggak bisa tuh nanti misalnya yang A saja itu belum selesai persoalan, nanti harus ada B, ada C dan lain sebagainya. Padahal sudah terlanjur SMA misalnya. Jadi sudah sudah apatis gitu.
Ini apa namanya, koneksi Intan apa koneksi saya nih? Halo? Mungkin saya keluarkan dulu ya Intan ya, nanti masuk lagi ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua tadi ada gangguan teknis ya, gangguan teknis Intan, tetapi memang waktunya memang tinggal berapa ini? Tinggal 2 menit, tinggal 4 menit ya. Jadi saya mungkin akan wrap up, uh, Intan. Oke. Oke, maknya 4 menit lagi. Oke. Oke, jadi Intan tadi belum sempat. Oke, ini ada Intan lagi. Sebentar. Oke. Waktunya kurang berapa lagi, Meti? Kurang 4 menit lagi ya. Kita akan tunggu. Ya, tadi macet ya, nggak apa-apa. Jadi kita kurang 4 menit lagi, Intan. Saya pikir kita wrap up ya apa yang sudah kita bicarakan. Yang pertama bahwa memotivasi anak untuk belajar matematika itu sangat penting gitu ya. Jadi walaupun kita orang tua sudah terlanjur tidak suka sama matematika, misalnya itu, tapi jangan sampai ke ucap dan itu mempengaruhi psikis anak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, membawa matematika di dalam kehidupan kita, gitu ya. Membawa di dalam kehidupan kita, misalnya kita belanja, kemudian meminta anak-anak untuk ikut ngitung, lihat kambing ya juga ikut ngitung, gitu ya. Tadi itu bikin market, gitu ya. Itu suruh ikut ngitung. Pokoknya bawa matematika di dalam kehidupan kita, gitu ya. Terus kemudian apalagi Tan? Tambahannya Tan? Itu tadi jangan memberi punishment gitu. Tiap anak itu pace-nya berbeda, jadi emang harus dimaklumi gitu. Lebih sabar, ya memang harus sabar ya zaman ini mah, zaman COVID. Zaman COVID harus sabar. Jadi kalau melihat anak cara belajar matematikanya berbeda dengan yang lain, ya sudah dimaklumi saja. Yang penting sabar. Orang sabar disayang Tuhan gitu ya Tan ya. Amin. Oke Intan, masih kita sudah ada waktunya, sudah hampir habis. Terima kasih banyak Intan sudah bergabung dengan kita. Terima kasih loh, kita ada tamu loh dari Intan ya, yang dosen ITB yang wow gitu ya, impian semua orang untuk bisa kuliah di sana. Intan mau bergabung dengan kita, tapi Intan jangan kapok, nanti kita akan ada sesi khusus founder dari Blog Farm ya. Kita akan nanti pada saat Blog Farm ulang tahun, nanti kita akan kumpul-kumpul bareng. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Selamat malam, dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu dengan Iwo dan Dewi ya, yang Dede yang penulis Anak Kos Dodol, orang Blog Farm juga. Insya Allah minggu depan akan bersama kita. Terima kasih. Salam Blog Farm. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.